orang-orang yang mendukung pembunuhan ini, baik dukungan secara lisan maupun tulisan, maupun di pengadilan, jaksa, hakim, dan sebagainya, pokoknya yang mendukung pembunuhan ini dan setuju dengan pembunuhan ini, baik itu RT atau presiden, seluruhnya, mereka itu seluruhnya kami yakini, karena kami percaya kepada Al-Quranul Karim. Sejak tanggal 7 Desember 2020 mereka hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubahalah terkabul. Orang tua 6 syuhada FPI buktikan banyak oknum polisi terseret banyak kasus baru-baru ini. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Orang-orang yang mendukung pembunuhan ini, baik dukungan secara lisan maupun tulisan, maupun di pengadilan, jaksa, hakim, dan sebagainya, pokoknya yang mendukung pembunuhan ini dan setuju dengan pembunuhan ini, baik itu RT atau presiden, seluruhnya, mereka itu seluruhnya kami yakini, karena kami percaya kepada Al-Quranul Karim. Sejak tanggal 7 Desember 2020 mereka hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sedang hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap detik melakukan dosa. Lepas dari dosa satu masuk ke dosa yang lain, lepas dari dosa yang satu masuk ke dosa yang lain, terus begitu sampai kalian mati. Di akhirat sudah disediakan neraka untuk kalian. Di dunia kalian hidup. KM 50 bocor. Ini proyek terorisme ini, proyek terorisme, dan kami yakini ada hubungannya ya terorisme ini dengan Satgasus Merah Putih. Karena ada dugaan ya, kemarin sudah beredar di dokumen yang kita ketahui 303 Sambo itu ada Direktur Tindak Pidana Terorisme yang juga menjadi anggota Satgasus. Makanya kepada Pak Kapolri, dan Pak Kapolri juga sudah menyatakan berkali-kali kalau ada novum KM 50 bisa dilakukan penyelidikan ulang kasus KM 50 dengan novum. Karena itu audit Satgasus. Kami meyakini kerjaan Satgasus itu juga terkait KM 50, juga ngerjain ulama-ulama kita ini. Jadi kasus terorisme ini kerjaan Satgasus juga. Kerjaan Satgasus. Karena itu kalau ingin membuktikan ini bukan kerjaan Satgasus, kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, audit Satgasus. Tidak boleh Satgasus itu justru dibubarkan. Ini sama saja menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Satgasus. Belum usai kasus Sambo, Satgasus kembali bikin ulah. Pasalnya saat sidang ulama Farid Ogbah, kuasa hukum tidak diizinkan masuk ruang sidang. Akibatnya, sidang pun dilakukan tanpa ada yang membela ulama tersebut. Karena kejadian itu, kuasa hukum Farid Ogbah pun naik pitam. Melalui media, kuasa hukum mengatakan bukan hanya kasus Sambo yang direkayasa, kita di sini juga direkayasa. Sudah tak ada lagi transparansi hukum di negeri ini. Jual beli hukum tak lagi sembunyi-sembunyi, tapi kini mulai terang-terangan. Kalau kayak gini, mana tadi yang tadi kawanku? Siapa sih penentu di sini pengadilan ini, Pak? Nggak bisa dikoordinasikan nih. Dan boleh Anda lihat rekan-rekan kacau ini. Di pengadilan negeri manapun tidak tertera tulisan begini nih. Tidak tertera ini. Yang ada di PN sini aja ini. Dilarang mengambil foto, dilarang merekam video. Nggak ada itu. Di pengadilan negeri yang lain nggak ada. Kok ini bang? PN Selatan, PN Pusat itu lebih gede, tapi nggak ada. Ini PN Jakarta Timur ini mana sih ini penanggung jawabnya nih? Kami ini bu pengacara bu, bukan kriminal. Kok kalian perlakuan kayak kriminal kayak gini? Nggak boleh masuk, hak kami ada loh. Aneh kalian ini. Ini kami dihadapin dengan Densus gitu maksudnya. Ada rumors mobil yang berada di KM 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak,
itu aja saja perhatikan. Yang kemarin tuh KM 50 tuh dibacet. Jangan sama lagi. Kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV di ulama. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 6 laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 Tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari laskar FPI tersebut telah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum polisi, dan polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut karena dia Allah. Timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan suka aku ke atas seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakangnya, dalamnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka lah yang benar menurutmu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Ya Allah, tetapi jika 6 syuhada FPI tersebut yang benar dan mereka para pembunuh telah bertindak salah, telah bertindak zalim, dan mereka termasuk otak dalamnya dan semua yang terlibat di dalamnya, ya Allah, mereka Engkau anggap salah ya Allah di matamu ya Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan mereka di dunia sampai akhir. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik saksi, Engkaulah sebaik-baik hakim. Kami serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, ini adalah mobil atau kendaraan yang digunakan oleh para laskar yang akhirnya menjadi syuhada pada peristiwa pembantaian di KM 50. Mobil ini sengaja dimuseumkan yang berada di Makbaroh para syuhada, tepatnya di Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi mengenai mubahalah orang tua 6 syuhada FPI, ini luar biasa ya teman-teman semua. Membuktikan bahwasannya banyak oknum polisi yang terseret banyak kasus karena daripada azab dan juga karma yang didapatkan oleh oknum pihak kepolisian yang telah membantai daripada 6 laskar FPI, 6 syuhada FPI di KM 50. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.